Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah.
Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarit dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah.
Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد
كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza.
Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh, dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarit dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu.
Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel.
Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu, termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran, mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala kantor media pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله
Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جميل كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala kantor media pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
هو جزيل كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarit dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. الذي كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
ستها التي كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh.
Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabayun Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini.
Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke rumah sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. الذين كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya.
Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza yang sekarang lebih dari 100 orang tewas hanya dibesar-besarkan. ستي هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun.
Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza.
Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Ashraf Juda juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Juda tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke rumah sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in.
Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. ستها جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat.
Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat.
Namun Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله
Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarit dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan.
Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang
Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu, termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran, mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza.
Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat.
Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai.
Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar, serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala kantor media pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
كثير كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala kantor media pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
المحدثين كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarit dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala kantor media pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
ست وراء جزيل كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh.
Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini.
Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala kantor media pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya.
Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza yang sekarang lebih dari 100 orang tewas hanya dibesar-besarkan. ستين ورع جزيل كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarit dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon.
Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza.
Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Ashraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke rumah sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu, termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran, mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in.
Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. ستها جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah.
Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah.
Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabayun Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke rumah sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد
كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza.
Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh, dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu.
Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabayun Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel.
Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu, termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran, mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله
Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kaani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala kantor media pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
أيها الذين كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarit dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh.
Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabayun Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini.
Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu, termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran, mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya.
Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza yang sekarang lebih dari 100 orang tewas hanya dibesar-besarkan. ستي هو جزيل كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon.
Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza.
Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Ashraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke rumah sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in.
Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. ستها جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah.
Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah.
Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabayun Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد
كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza.
Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh, dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarit dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu.
Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel.
Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu, termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran, mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala kantor media pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله
Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جزيل كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarit dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarit dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جزيل كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
هو جزيل كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جزيل كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
أيها الذين كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarit dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh.
Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini.
Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu, termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran, mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya.
Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza yang sekarang lebih dari 100 orang tewas hanya dibesar-besarkan. ستي هو جزيل كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun.
Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza.
Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Ashraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke rumah sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu, termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran, mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in.
Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. ستي هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat.
Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat.
Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke rumah sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله
Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan.
Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang
Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu, termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran, mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza.
Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat.
Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai.
Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar, serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala kantor media pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
المسلمين كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala kantor media pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala kantor media pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جزيل كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
الوراء جثير كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
ست وراء جزيل كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh.
Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabayun Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Ashraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini.
Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya.
Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza yang sekarang lebih dari 100 orang tewas hanya dibesar-besarkan. ست جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Kaani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun.
Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabayun Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza.
Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Ashraf Juda juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Juda tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke rumah sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in.
Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. ستي هنا جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah.
Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarit dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah.
Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد
كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza.
Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh, dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Branit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarit dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu.
Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel.
Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu, termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran, mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala kantor media pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله
Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang.
Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu
memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke Rumah Sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan.
هو جزيل كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zon. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel.
di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini.
Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke rumah sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya.
Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza yang sekarang lebih dari 100 orang tewas hanya dibesar-besarkan. ستي هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun.
Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Branit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Shlomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza.
Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Ashraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke rumah sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in.
Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan darat kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. ستها جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat.
Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Safed. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan. Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat.
Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan dalam sebuah pernyataan, serangan itu terjadi ketika orang-orang yang berlindung di sekolah tersebut sedang melaksanakan salat subuh. Video dari lokasi itu memperlihatkan korban tewas yang berserakan di tanah dan lebih banyak tubuh yang dibawa pergi. Ada pula yang ditutup dengan selimut yang berada di lantai. Jenazah dan pasien yang terluka kritis langsung dibawa ke rumah sakit Arab Al-Ahli. Tampak pula kaleng-kaleng makanan kosong tergeletak di genangan darah dan kasur-kasur terbakar serta boneka anak-anak menjadi berserakan bercampur dengan puing-puing bangunan. Di bagian lain kompleks sekolah Al-Tabi'in, para pria berdoa atas lusin kantong mayat yang tergeletak di tanah. Kantor media pemerintah di Gaza mengutuk pembantaian sekolah tersebut. Mereka mengatakan serangan itu merupakan bagian dari kampanye genosida dan pembersihan etnis yang lebih luas terhadap warga Palestina oleh Israel. Sementara itu, Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun bahwa sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjuk 20 pejuang Hamas dan juga Jihad Islam Palestina bermarkas di sekolah tersebut. Banyak negara di kawasan itu termasuk Mesir, Yordania, Arab Saudi, dan Iran mengutuk serangan sekolah dan menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Para analis mengatakan serangan itu mungkin merupakan bagian dari upaya Perdana Menteri Israel, Benyamin Netanyahu, untuk melemahkan usulan perundingan gencatan senjata. جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي الله
Israel dituding menggunakan 3 bom seberat masing-masing 907 kg dalam serangannya terhadap sekolah Al-Tabi'in Gaza pada Sabtu 10 Agustus. Akibatnya 100 orang tewas dan puluhan lainnya terluka, termasuk anak-anak dan wanita. Serangan Israel ini tepat mengenai sebuah musola di dalam sekolah Al-Tabi'in. Ada sekitar 250 orang di dalam aula sholat di sebuah sekolah kota Gaza tersebut ketika bom Israel menyerang. Tak hanya musola, pecahan bom Israel ini juga menghantam ruang kelas di sekolah tersebut. Kepala Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail Al-Taubata, mengatakan Israel menyadari keberadaan orang-orang terlantar di dalam sekolah itu. Kelompok Hamas dalam sebuah pernyataan mengklaim bahwa tidak ada militan di sekolah Al-Tabi'in di lingkungan Daraj kota Gaza ketika serangan pagi yang dilakukan oleh IDF. Hamas mengklaim Israel hanya memberikan dalih untuk menargetkan warga sipil. Sementara dalam pernyataan terbaru mereka, Israel mengatakan memiliki informasi intelijen yang menunjukkan bahwa ada 20 pejuang Hamas dan Jihad Islam yang bermarkas di sekolah tersebut, termasuk komandan senior yang beroperasi di dalamnya. Militer Israel juga mengatakan jumlah korban sipil yang diberikan oleh kantor media Gaza, yang sekarang lebih dari 100 orang tewas, hanya dibesar-besarkan. هو جديد كانوا يصلون صلاة الفجر كانوا بين يدي Mesir menilai Israel tidak memiliki kemauan politik untuk mengakhiri perang di Gaza. Sementara itu, hal ini dikatakan Mesir buntut dari serangan Israel terhadap warga Palestina di sebuah sekolah di jalur Gaza. Mesir menuding serangan IDF itu disengaja dan menimbulkan lebih dari 100 orang tewas. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasser Ka'ani, mengutuk serangan Israel terhadap sekolah yang diubah menjadi tempat penampungan warga Palestina di kota Gaza. Ia menilai Israel telah membuktikan sekali lagi mereka tidak berkomitmen pada hukum internasional atau prinsip moral apapun. Kanani mengatakan satu-satunya cara untuk menghadapi Israel adalah bagi negara-negara Muslim untuk secara praktis dan tegas mendukung bangsa Palestina. Ia menyerukan tindakan segera dari masyarakat internasional dan meminta Dewan Keamanan PBB menghentikan kejahatan Israel di Gaza. Ia juga menyebut situasi di sana sebagai ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional.
Diketahui lebih dari 100 orang yang tewas dalam serangan yang terjadi pada subuh. Dan serangan Israel tersebut terjadi pada hari Sabtu dini hari ketika warga Palestina yang mengungsi di sekolah itu sedang melaksanakan salat subuh. Sedikitnya 15 jenazah rusak parah dan terkoyak hingga tidak dapat diidentifikasi. Namun Israel mengklaim tanpa memberikan bukti apapun, sekolah itu digunakan sebagai markas oleh Hamas dan Jihad Islam Palestina. Dikatakan bahwa intelijen menunjukkan 20 pejuang bermarkas di sana. Hizbullah tampaknya kembali menunjukkan kekuatan militernya untuk membuat Israel lengah. Dikabarkan roket Katyusha Hizbullah menyerang Iron Dome Israel pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Bahkan pangkalan Granit Galilea Barat dihujani dengan rudal balistik jarak pendek Volcano Burkan milik Hizbullah. Serangan itu mengakibatkan kerusakan sebagian dan kebakaran di lokasi tersebut. Sementara video yang beredar di media sosial menunjukkan asap dan api mengepul dari area tersebut. Dalam insiden terpisah, Hizbullah melaporkan serangan langsung terhadap lokasi Al-Samaka di perbukitan Kafar Suba, Lebanon yang diduduki. Kelompok tersebut juga menargetkan Barak Zarid dengan rudal Burkan sebagai balasan atas serangan Israel terhadap wilayah sipil di Lebanon Selatan. Hizbullah selanjutnya menyerang platform Iron Dome, posisi artileri, dan penempatan kendaraan Israel di Kirbet Manot Galilea Barat menggunakan roket Katyusha. Kelompok tersebut menyatakan bahwa operasi ini merupakan respons langsung terhadap agresi Israel terhadap desa-desa selatan yang tangguh, khususnya kota Majdal Zun. Media Israel mengonfirmasi bahwa 2 rudal Burkan diluncurkan dari Lebanon dan menyerang pangkalan militer Granit. Selain itu, Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa 15 roket yang ditembakkan dari Lebanon mendarat di wilayah Slomi dan Kaberi di Galilea Barat. Di sisi lain, sebagai balasan, Israel melakukan serangan udara terhadap kota Kafar Kila, Ersaf, dan Al-Tairi di Lebanon Selatan. Mirisnya, warga sampai mengumpulkan potongan tubuh dalam plastik di lokasi sekolah yang dibom oleh tentara Israel, di mana dalam serangan tersebut dilaporkan 100 orang pengungsi tewas. Tentara Zionis menargetkan warga sipil di aula sekolah itu saat mereka tengah salat subuh. Sampai kini, tim pertahanan sipil masih mencari orang-orang yang hilang. Galilea Israel dilanda kebakaran besar seusai Hizbullah meluncurkan 10 serangan ke Israel dalam waktu selama 24 jam pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Adapun Hizbullah mengklaim ada 4 serangan rudal yang dilancarkan pihaknya ke arah 4 benteng tentara Israel. Atas kejadian tersebut, beberapa sistem kendali visual di perbatasan Israel-Lebanon hancur karena serangan ini. Di daerah Sa'ar, serangan Hizbullah menghantam sekumpulan personil militer Israel. Pada Jumat 9 Agustus 2024 malam lalu, Hizbullah meluncurkan serangan dengan pesawat tanpa awak atau drone ke markas logistik Israel yang terletak di barat daya kota Samet. Sementara itu, di media sosial beredar foto-foto yang memperlihatkan kebakaran besar di Galilea atas setelah Hizbullah meluncurkan drone tersebut. Israel membalas serangan Hizbullah dengan serangan yang menargetkan 16 pemukiman. Situasi di perbatasan Israel-Lebanon memang sudah memanas sejak perang Gaza meletus pada bulan Oktober 2023 lalu. Hampir setiap hari, tentara Israel dan pejuang Hizbullah saling menyerang di perbatasan.
Menurut Kementerian Luar Negeri Lebanon, ada sekitar 100.000 warga di Lebanon Selatan yang terpaksa mengungsi karena serangan Israel. Sementara itu, Israel melaporkan ada sekitar 80.000 warganya di wilayah utara yang harus mengungsi karena serangan Hizbullah. Sebanyak 100 orang tewas dalam serangan tentara Israel di sekolah Tabayun, kota Gaza, Palestina pada Sabtu 10 Agustus 2024 lalu waktu setempat. Namun, Badan Keamanan IDF dan Shin Bet Israel berdalih mengincar kelompok Hamas dan pemimpinnya Asar Judah atas penyerangan tersebut. Militer Israel mengklaim dalam serangan udara itu 19 anggota Hamas dan Jihad Islam Palestina tewas. Badan Pertahanan Sipil Gaza menggambarkan insiden tersebut sebagai pembantaian yang mengerikan. Gedung Putih Amerika Serikat mengatakan pihaknya sangat prihatin atas serangan udara tersebut dan tengah mencari informasi lebih lanjut. Wakil Presiden Amerika Serikat dan kandidat presiden dari Partai Demokrat Kamala Harris mengatakan bahwa masih terlalu banyak warga sipil yang terbunuh dalam perang di Gaza. Menurut IDF, serangan udara itu dilakukan dengan menggunakan 3 amunisi presisi terhadap ruang komando Hamas yang ada di sekolah Tabain Gaza. Militer mengatakan bahwa rekaman setelah serangan menunjukkan tidak ada kerusakan besar pada kompleks sekolah di sekitarnya. Militer Israel juga mengatakan bahwa rudal tidak mungkin menyebabkan kerusakan seperti yang dilaporkan kantor media pemerintah di Gaza. Dalam pernyataan berbahasa Inggris pada Sabtu malam lalu waktu setempat, juru bicara IDF Laksamana Muda Daniel Hagari menanggapi serangan militernya. Ia mengatakan bahwa menurut berbagai indikasi intelijen, ada kemungkinan besar bahwa Komandan Brigade Camp Pusat Jihad Islam Asraf Judah juga berada di sekolah tersebut. Kendati demikian, ia mengatakan belum jelas apakah Judah tewas dalam serangan ini. Pemirsa, kami akan mengupdate informasi terkait konflik yang terjadi di Timur Tengah. Serangan udara Israel di kompleks sekolah Al-Tabi'in Gaza yang menampung keluarga yang mengungsi menewaskan sekitar 100 orang pada Sabtu dini hari. Kantor media yang dikelola Hamas mengatakan